Yesus pergi ke alam maut, tetapi dia bangkit kembali. Sementara Muhammad, ia tetap di alam maut dan tak pernah kembali. Sebelum lanjut, berikan like agar video ini direkomendasikan YouTube untuk dibagikan ke lebih banyak pendengar. Subscribe channel Al-Murid Kristus, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu menjadi orang yang pertama mendapat pemberitahuan setiap channel ini tayang. Shalom, saudara-saudara dalam Kristus. Selamat datang di Al-Murid Kristus. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sering disalahpahami banyak orang, apa yang sebenarnya terjadi saat Yesus pergi ke alam maut. Kita akan menanggapi penjelasan dari Sofia Al-Hayat, seorang apologet Kristen, yang mengutip 1 Petrus 3 ayat 18-19. Apa makna ayat ini? Mengapa Yesus turun ke alam maut? Dan yang lebih penting, apa bedanya dengan tokoh agama lain yang tetap tinggal di sana? Jangan kemana-mana, karena yang akan kita bahas hari ini bisa mengubah cara Anda memahami kemenangan Kristus atas maut. Mari kita mulai. Muslim Kristen, Pak. Halo, salam, selamat sore. Bapak Kristen, Pak. Kristen, Ya, open cam-nya, Pak. ini saya lagi di tambang ini jadi gelap. Terus apa yang mau Bapak sampaikan? Cukup Saya satu masih, aja. saya mau tanya bisa kok? Saya mau buka cam. Kenapa? Saya mau tanya bisa kok kakak? Satu aja ya, Pak. Ya, waktu Tuhan Yesus Ajaran dia, saya yang 2 jam ini. waktu Tuhan Yesus turun ke alam maut tuh, itu Tuhan Yesus melakukan apa? Dia memproklamasikan Injil. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 18. Bukan kakak, maksudnya Tuhan Yesus mati lalu ke alam maut tuh buat apa? Ini jawabannya 1 Petrus 3. Ke dalam maut. Iya, jawabannya 1 Petrus 3. Bapak nggak pernah baca surat Rasul Petrus? Belum? Coba kakak baca. Bapak Kristen tapi nggak pernah baca Alkitab, Pak? Saya baca dari Perjanjian Lama sampai Wahyu, tapi kan tidak hafal, tidak ingat lagi. Ini saya bacakan Anda ya. Saya kan di tempat kerja kakak, jadi tidak bisa. Saya bacakan Bapak 1 Petrus 3 mulai ayat 18. Catat ya. Sebab Berapa? jika Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat 19-nya, Pak. Dan di dalam roh itu juga dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saya kasih tahu Anda, Pak, orang mati ya di dalam Alkitab kita, baik orang benar maupun orang fasik, dua-duanya tuh pergi ke Seul namanya, ke dunia orang mati. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama namanya Seol. Itu artinya dunia orang mati. Ini orang benar, orang fasik, pokoknya semuanya, Pak, pergi ke sana. Nggak ada yang terkecuali. Di dalam Perjanjian Baru, Seul atau dunia orang mati itu disebut juga sebagai Hades. Di dalam Seul atau Hades ini itu ada 2 tempat. Di dalam Alkitab kita disebut yang tempat pertama namanya tempat orang benar menanti. Yang di dalam Alkitab Perjanjian Lama sebelum Mesias turun ke dalam dunia orang mati, mereka disebut juga tawanan, di penjara. Artinya apa? Dikurung di dalam dunia orang mati itu. Berarti waktu Yesus kan tujuannya Namanya mati. Taman Firdaus di dalam Alkitab kita. Tempat yang kedua namanya Gehenna. Itu dari kata Gehenom, yang disebut di dalam Alkitab kita sebagai lembah baka. Namanya lembah Ben Hinnom. Itu satu daerah di Israel sebelum Anda masuk ke Bait Suci. Anda akan melewati namanya lembah Ben Hinnom. Tempat di mana apinya tidak pernah padam. Ya, lembah Hinnom itu tempat di mana mereka biasa membakar anak-anaknya untuk dipersembahkan dari dewa Molok.
Dan tempat itu juga untuk pembakaran sampah. Jadi apinya nggak pernah padam di sana, Pak. Inilah yang menjadi akar kata Gehenna di dalam Alkitab kita neraka, dan menjadi akar kata neraka Jahanam di dalam bahasa Arab. Jahanam itu dari kata Ben Hinnom, lembah Hinnom. Tempat di mana apinya nggak pernah padam, ulatnya nggak mati, terdapat kemertak gigi. Nah, baik orang benar maupun orang fasik sama-sama menanti. Ketika Yesus turun, dikatakan ke Hades, dia turunnya ke Hades nih, dalam dunia orang mati. Apa yang dilakukan? Dia memproklamasikan bahwa apa yang dijanjikan para nabi, Mesias akan datang dan meremukkan kepala ular, ya, meremukkan kuasa dosa dan mati itu sudah datang. Dan makanya ketika Yesus bangkit, dia membuat tawanan-tawanan roh. Ngerti ya, Pak? Tawanan-tawanan yang dibawa Mesias itu adalah tawanan di dalam dunia roh ini loh, yang bangkit bersama dengan kebangkitan Yesus. Iya. Udah menunggu sampai apa nih di dunia orang mati? Kita menunggu sampai kita mempunyai tubuh yang baru untuk menghuni langit yang baru dan bumi yang baru yang akan dia ciptakan nanti. Sampai sini paham, Pak? Paham. Dah. Cukup satu ya, karena Anda enggak buka kamera, Dua. saya turunkan. Dua tambah satu le kakak. Buka kamera, Pak. Nggak ada tambah-tambahan. Udah nggak mau buka kamera, masih panjang lebar. Ada suruh, Bu Sofi katanya takut nggak buka kamera. Sekarang saya buka kamera nggak. Karena saya harus seperti pendekar cadar hitam, mengenakan cadar hitam. Ini saya mempermudah Bareskrim nih. Katanya Bareskrim selalu mendengarkan komal saya dan komalnya Bang Anies. Halo Shalom Bareskrim, apa kabar? Saya mempermudah Anda loh. Ya, jadi harus buka kamera. Nggak buka kamera, turun aja lu gitu ya. Coba kita lihat nih urut ya. Ini Kristen lagi nih kayaknya gambarnya, kayaknya merpati-merpati tak pernah ingkar janji ini kayaknya ya. Kristen, kameranya. Muslim Kristen? Iya teman-teman, kita menantikan debat ya, pendekar cadar hitam dan pendekar kapak naga geni 212. Tapi kayaknya cadar hitamnya nggak berani dibuka. Pak Erikson, Selamat Muslim sore, Bu Kristen. Sofi. Ya, sore. Muslim Kristen, Pak? Kristen, Bu. Kristen. Ini pengajaran Ibu luar biasa. Saya sudah 2 tahun lebih mengikuti pengajaran Ibu di TikTok, di dunia media sosial ini. Jadi memang saya akui Ibu Sofi luar biasa dipakai Tuhan. Ini yang saya sampaikan pertama. Jadi makanya dari itu saya mau bertanya sama Bu Sofi secara spesifik, secara singkat ringkas yang Ibu ketahui, apa sih sebenarnya tujuan Allah? Allah kita yang kita sebut ini penguasa, Allah yang besar, Allah yang menguasai seluruh bumi ini, langit. Menurut Ibu apa sih rencana Allah, atau apalah saya bilang tujuan utamanya untuk menciptakan manusia ini? Betul. Nah ini pertanyaannya bagus sekali teman-teman ya. Pertanyaan ini sangat penting dan mendasar sekali. Ada banyak orang tuh nggak ngerti apa tujuan Allah menciptakan kita, betul? Ini kalau saya uraikan Pak, itu 5-8 jam Bapak kuat. Tapi jawab singkat dulu, saya turunkan Bapak, nanti baru saya uraikan panjang lebar. Ya, tadi saya belum selesai loh mengenai Allah ini. Ya, tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk memperluas kerajaan surga itu ke bumi. Tujuan Anda dan saya diciptakan itu adalah untuk duduk di sebelah kanannya, memerintah bersama-sama. Karena Allah kita itu roh, Pak. Allah kita itu roh. Dia tuh nggak punya tubuh dan darah kayak Anda dan saya loh. Udah ya? Ketika dia menciptakan dimensi materi kita, alam semesta yang ada saya dan lihat ini, karena dia tuh makhluk roh, dia nggak kelihatan, Pak. Namanya makhluk roh. Maka dia itu menginginkan, ya, tujuan penciptaan alam semesta ini, dia memperluas kerajaannya tuh ke bumi. Supaya manusia itu memerintah bersama, duduk di sebelah kanannya. Itu ada di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Nah ini kalau saya cerita 5 jam, makanya saya tanya, Bapak siap nggak ini? Itu singkat. Nah Adam, manusia pertama,
itu mempunyai gelar royal priest, imam sekaligus raja di bumi. Dan Adam itu berkuasa, dia Tuhan di bumi ini. Makanya tadi kalau Bapak baca Mazmur 8, segala sesuatu yang diletakkan di bawah kaki Adam, dijadikan Tuhan di bumi ini. Supaya apa? Supaya di dalam Mazmur 115 ayat 16, Tuhan itu raja sorga, Adam itu raja di bumi. Tadi apa ya? Daniel pasal 4, betul? Nebukadnezar itu raja di bumi, Allah kita tuh raja sorga. Allah itu Tuhan di surga, di dalam Mazmur 115 ayat 16. Adam itu Tuhan di bumi, Pak. Penguasa di bumi itu Adam, manusia. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya begini. Karena Allah itu roh. Kalau dia mau mengeksekusi kuasa kerajaannya, otoritas kerajaannya di bumi. Karena kerajaan itu kerajaan roh. Kerjaannya nggak kelihatan. Dia itu perlu makhluk yang punya wujud fisik ini loh. Maka di dalam seluruh perjanjian lama, Allah itu bekerja melalui manusia, melalui para nabinya. Roh Allah itu dikatakan hinggap pada para nabi. Dan di dalam Amos 3 ayat 7 dikatakan dia tidak dapat berbuat apapun di bumi ini tanpa lebih dulu bicara kepada para nabi. Dia selalu pakai manusia, karena manusia itu penguasa di bumi ini. Dia tidak melanggar otoritas manusia itu. Dia memerlukan, kalau bahasa kerennya nih, bahasa kerajaannya, dia memerlukan tubuh atau wadah. Begitu juga di dalam perjanjian baru. Karena Allah kita itu roh, dia bekerjanya nggak bisa langsung, Pak. Dia tuh roh. Dia pakai Anda dan saya, dia pakai manusia. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, roh Allah itu turun ke atas manusia, dia pakai manusia. Begitu juga dengan iblis. Iblis itu roh, betul Pak? Nggak kelihatan dia. Kalau dia mau bekerja di bumi, dia pakai nabi-nabi palsu. Kenapa dia pakai manusia? Karena dia roh. Kerajaannya tuh kerajaannya nggak kelihatan. Gitu ya. Jadi baik Allah kita maupun si iblis itu menggunakan manusia. Makanya Alkitab berkata begini, Pak, ujilah segala roh. Kenapa roh ini harus diuji? Belum tentu itu dari Tuhan, Pak. Pengajaran itu belum tentu dari Tuhan. Tidak semua itu dari Tuhan. Maka dikatakan kamu harus mempunyai karunia discerning the spirit. Karunia membedakan roh. Mana roh yang dari Tuhan, mana yang bukan. Mudah ya? Kenapa? Karena iblis itu pakai manusia. Caranya pakai manusia, Pak. Dia nggak bisa langsung, dia roh. Dia perlu tubuh, dia perlu wadah. Karena itu dikatakan Kristus adalah kepala, gereja itu tubuhnya. Dia itu perlu tubuh, Pak. Karena dia roh, nggak bisa. Karena itu dia perlu ini agak memanjang, tapi itu singkatnya. Dan nanti saya akan jelaskan panjang lebar. Kalau Bapak harus ikuti terus, karena ini nggak bisa nggak dari awal ngajarnya. Ya, jadi tujuan penciptaan Allah itu ada di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 ini adalah dasar dari seluruh Alkitab kita. Itu adalah mandat pertama Allah. Ini dalam bahasa kerajaan itu disebut. Jadi amanat agung itu bukan yang pertama kali Allah berikan. Itu bukan pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, bukan. Amanat agung yang pertama itu ada di Kejadian 1 ayat 26. Kalau Anda, Kejadian 1 ayat 26 ini harus diuraikan panjang lebar, Pak. Itu mencakup Alkitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Itu nggak bisa dalam satu kata. Ya, nah kalau Anda ketinggalan ini, Anda harus ikuti terus pengajaran saya setiap harinya untuk Anda bisa mengerti Kejadian 1 ayat 26. Tapi itu singkatnya. Nah, Adam itu jatuh dari kedudukannya sebagai imam dan sebagai raja di bumi dan sebagai Tuhan di bumi. Dia nggak lagi punya dominion, ya, di bumi ini. Pelan-pelan nih, saya tahu nih, wah, Bapak kayaknya mukanya masih agak bingung nih ya. Karena udah biasa dengar agama, betul? Nggak biasa dengar kerajaan. Al-Hayat Indonesia mendapatkan mandat dari gereja untuk mengajarkan. Gini, Bu Sophie. Gini Bu Sophie. Jadi saya mendengar ini pemaparan Bu Sophie ini memang terus terang Bu Sophie, saya mulai dari kecil ibu saya Kristen, bahkan Protestan, bahkan karismatik. Jadi pemahaman saya ini memang jujur Bu Sophie, kalau boleh saya sampaikan di room Bu Sophie ini memang udah agak gimana gitu ya, agak ngeblank gitu kalau bahasanya kan. Karena yang diajarkan selama kita ke dalam gereja ini itu tadi berbuat baik, begini bla bla bla, akan dapat berkat. Ini yang dapat kita terima. Siapa itu Yesus? Dia turun sebagai penyelamat. Secara menurut saya sih secara kulit arinya aja
Jadi yang pemahaman Bu Sofi ini memang jujur saya bilang, bahkan udah lama Kristen pun ya, kalau kita nggak cekak, nggak ibaratnya nggak kita kunyah tadi seperti Bu Sofi bilang, kita masukkan dulu, kita kunyah dulu, kita putar lagi, ini nggak bisa ketangkep sebenarnya. Memang ya Dari kalau nol, dari bahasa di awal. TikTok ini agak lain gitu. Iya, gitu Bu Sofi. Jadi memang jujur saya bilang, ini pengajaran ini kalau kita ibarat salah nangkap ya Bu Sofi ya, kalau boleh saya pribadi ya, kita salah nangkap, jadinya gimana ya saya bilang ya, agak beda gitu, tapi setelah saya telusuri pelan-pelan, oh kesana kesini, oh iya juga gitu Bu Sofi. Saya udah 2 tahun Bu Sofi ngikuti Bu. Saya Apanya rekomendasikan bisa pilih? Anda, pengajaran saya tuh nggak sendiri Pak. Ini bukan hasil perenungan di dalam kamar, bukan. Saya semedi dibuang. Saya rekomendasikan satu buku ini Pak. Ini buku ini bisa Anda beli di Indonesia. Ini salah satu dari 3 bukunya Miles Monroe. Ini khusus bicara mengenai kingdom atau kerajaan. Anda beli ini. Ini bukunya murah kok. Ini harganya berapa ya? Kalau di Indonesia tuh Anda bisa beli di Shopee atau Tokopedia. Rediscovering the Kingdom, kerajaan. Ini sedikit Di Gramedia ada itu Bu, Hah? Gramedia. Di Gramedia ada itu, Gramedia. Gramedia yang terbesar di Saya Indonesia nggak ini. tahu ya, tapi di Shopee, di Tokopedia ada. Ini bisa dibeli online. Ada 3 buku Miles Monroe yang udah diterjemahkan. Ini saya punya 3-tiganya. Ini sebagai dasar untuk Anda memahami mengenai kerajaan di dalam Alkitab kita. Karena Anda tuh sudah banyak dicekoi doktrin, betul? Yang Anda dengarkan tadi loh. Iya. Alkitab nggak bicara itu Pak. Alkitab itu bicara mengenai kerajaan. Nah, pelan-pelan ya. Oke, terima kasih Bu. Dari bawah, nanti saya jelaskan pelan-pelan. Ya. Memang saya tahu Pak, saya pun nggak bisa sekali langsung nempel, nggak bisa. Bingung. Ya. Iya, ini pengajaran Ibu ini ibaratnya bisa saya bilang apa ya, lewat dari apa yang kita dapat dari gereja gitu loh Bu Sofi. Ini umur saya udah jujur saya bilang umur saya sekarang 46 tahun, tapi ini di luar kemampuan cara kita yang pernah kita dengar gitu loh. Kayak asing gitu loh Bu Sofi. Kalau boleh kita jujur, kayak asing. Cuma kalau memang kita ikuti terus apanya, ya memang ya kesana memang, karena lagu Pentakos saja pun mengatakan aku anak raja, kamu anak raja. Jadi ya memang nyambung juga sih. Cuma ini kayaknya sekarang ini untuk boleh saya pelajari apa yang dikotbahkan, ya kita bukan menyalahkan ya, apa yang dikotbahkan para hamba Tuhan, ya ini masalah berkat lah, masalah ini nggak pernah nggak pernah disenggol. Iya, gitu. Perpuluhan, berkat, terus apalagi motivasi, betul. Supaya kamu berhasil. Bagaimana menghadapi tantangan? Supaya kamu apa? Bagaimana menghadapi tantangan? Moral. Ya, menghadapi tantangan hidup, Iya. betul. Tapi mengenai kingdom Iya, ini nggak pernah iya, diberitakan, betul? Kerajaan. Nggak pernah. Padahal Matius 6 ayat 33 Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada banyak orang tuh berpikir kerajaan itu tentang nanti kalau saya mati masuk surga, begitu loh, betul nggak? Iya. Iya, saya dulu juga begitu, Pak, sama. Saya dulu berpikir Yesus itu datang supaya kita tuh nggak masuk neraka ke surga. Ternyata nanti saya baca di dalam Lukas 1 ayat 30 dan 32, Yesus datang sebagai raja di bumi, Pak. Betul? Iya. Malaikat Gabriel bilang apa? Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada Yesus tahta Daud, Bapa leluhur, supaya dia menjadi raja di bumi. Supaya dia memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Yesus datang itu as a king, Pak, sebagai raja. Lalu kita membuat Yesus sebagai tokoh agama. Yesus bukan sosok tokoh agama. Masalahnya gereja kebanyakan mengorbankan Yesus sebagai sosok tokoh agama, betul? Nanti pertanyaannya, Yesus kan sujud, kenapa kita enggak sujud? Yesus tuh datang sebagai raja, betul? Raja. Maka di atas kayu salib dikatakan inilah raja orang Yahudi. Apakah inilah penginjil Yesus Kristus atau misionaris? Enggak kan? Inilah raja, king. Karena itu raja dan kerajaan ini sangat amat penting diajarkan buat tubuh Kristus. Nah itu mandat yang diterima oleh Sofia Al-Hayat Indonesia. Kenapa? Karena nggak banyak apologet yang mengajarkan kerajaan. Yang diajarin dia tadi itu eksegesis, penafsiran Alkitab dari sekolah-sekolah STT yang mereka terima. Karena mereka lulusan STT kebanyakan.
Penting ya. Pastor-pastor pendeta itu lulusan STT. Jadi gini Bu Sophie, orang yang menghayati atau mencermati apa yang Bu Sophie pikirkan ini kayak saya pikirkan, loh, betapa berharganya kami ini rupanya sebagai manusia diciptakan Tuhan. Ini yang Bu Sophie mau sampaikan sebenarnya. Betapa berharganya kita, betapa bernilainya kita. Jadi kita menyanyikan engkau anak raja, aku itu kan jangan hanya sepintas dengan hanya pikiran, hanya mulut kita mengatakan ini mau sebenarnya ini mau Ibu Sophie mau sampaikan sebenarnya bahwa kita itu betul-betul bernilai dengan secara akal sehat kita dan batin kita dan roh kita mengucap ini yang mau Ibu sampaikan sebenarnya inti yang mau Ibu sampaikan sebenarnya kalau mau saya analisis ini kita itu berharga loh gitu loh, bernilai di mata Tuhan. Betul. Itu sebenarnya kalau mau saya ambil apanya Bu Sophia, sehingga kita harus betul-betul memegang tadi bahwa kita itu berharga ya, kita mau mengikuti apa kehendak Tuhan, apa kehendak raja kita itu Bu Sophia. Betul. Dan ada banyak orang Kristen itu, saya percaya Yesus sebagai Tuhan, itu dalam pikiran mereka adalah gini, saya percaya kok Yesus itu maksudnya pencipta alam semesta. Ada yang Alkitab mau, ini Bang Edis berkali-kali ngomong nih. Bang Edis berkali-kali mengatakan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu bukan percaya Yesus sebagai pencipta, itu maksudnya Allah. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang adalah kehendak Bapa, artinya apa? Yesus itu kepala, penguasa. Artinya apapun yang Yesus katakan itu mesti kita ikuti. Yesus bilang kanan, kita mesti kanan, mau dia kepala. Itu Tuhan maksudnya gitu loh. Tuhan itu artinya, lawan kata Tuhan itu artinya hamba. Kita nih hamba. Artinya apa? Apapun yang Tuhan kita katakan, lu jangan lawan, dia Tuhan, itu penguasa kita. Nah, ada banyak orang itu nggak sadar. Aku percaya kok Yesus Tuhan. Makanya di dalam Matius 7, Yesus berkata tidak semua orang yang berkata, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Karena ada banyak orang berkata Tuhan, Tuhan, tapi nggak tahu artinya. Dipikir, aku percaya kok Yesus pencipta alam semesta. Bukan. Yesus Tuhan itu maksudnya bukan pencipta alam semesta. Yesus Tuhan itu maksudnya seluruh hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita itu dikuasai oleh Yesus, disetir oleh Yesus, dikendalikan, dikontrol oleh Yesus, satu-satunya pengendali hidup kita. Ngerti ya? Ini pun susah Pak, saya pun belajar supaya Yesus menjadi Tuhan di dalam hidup saya, supaya kehendak saya pribadi itu berada di bawah kehendak Yesus. Sama seperti ketika Yesus berkata nih, Bapa, ketika dia di dalam taman Getsemani, kalau bisa nih, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Maka dikatakan kepala gereja adalah Kristus. Kristus itu kepala kita. Kita taat pada Kristus. Tapi kepala Kristus adalah Bapa Allah. Anda baca di dalam Efesus 5, itu ada tingkatannya. Kepala wanita adalah laki-laki, kepala laki-laki adalah Kristus, kepala Kristus adalah Allah. Itu bicara otoritas, tunduk, karena sistemnya kerajaan dia. Nah, Adam yang pertama itu memberontak terhadap kehendak sorga. Makanya Yesus itu datang, Pak. Itu untuk memulihkan kembali kerajaan sorga ke bumi. Bukan membawa kita masuk sorga. Membawa kita memindahkan dari Gehenna ke Taman Firdaus. Betul. Ya. Tapi lebih tepatnya adalah ketika Yesus berkata, kalau kamu berdoa seperti ini. Bapa kami ada di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datang kerajaanmu. Jadi kehendakmu di bumi. Seperti dalam surga. Dia itu menyelaraskan kembali supaya kerajaan surga kembali berotoritas terhadap kerajaan Adam di bumi. Supaya kerajaan Adam di bumi itu kembali dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Bukan membawa manusia ke surga, tapi membawa surga itu turun ke bumi. Ini mindset ini merubah cara pandang saya, Pak. Karena di dalam Quran dikatakan kehidupan ini hanya permainan dan senda gurau, betul? Maka Anda lihat tuh, tujuan hidup mereka beribadah. Semakin sholatnya makin banyak, jidatnya makin hitam. Mereka berpikir mereka bisa masuk ke surga, membeli jalan ke surga dengan jidat hitam. Dan mereka pikir, kehidupan ini gak penting kok. Yang penting nanti loh aku bisa masuk surga, betul? Tuhan ngomong, Alkitab berkata beda. Alkitab berkata tujuan kamu bukan ke sana. Surga itu gak boleh dihuni oleh manusia, Pak. Penghuni surga di dalam Alkitab kita Bapak baca Mazmur 29 ayat 1, Mazmur 89 ayat 6. Penghuni surga kerajaan roh itu disebut makhluk roh yang tidak kelihatan, namanya Beneha Elohim, anak-anak Allah.
Itu surga itu diciptakan untuk para penghuni surga, bukan untuk manusia. Manusia diciptakan untuk menghuni bumi. Paham Pak? Kejadian 1 ayat 26. Iya. Saya kasih Anda contoh Pak. Ini remote nih. Pencipta remote ini, sebelum dia menciptakan remote ini, dia itu pasti menetapkan tujuan penciptaan remote ini. Betul? Kalau remote ini kan untuk mengendalikan jarak jauh nih. Iya. AC, lampu, dan sebagainya. Iya. Kalau ini saya pencet Pak, titit saya buat telepon. Pasti nggak berfungsi, betul? Karena tujuan remote ini bukan untuk berkomunikasi, bertelekomunikasi, bukan. Saya kasih tahu Anda, Pak. Kejadian 1 ayat 26. Ketika Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa menjadi raja atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, ini bicara atmosfer pertama kita, atas binatang ternak, binatang melata, dan atas seluruh bumi, Pak. Supaya manusia itu berkuasa di bumi, menjadi raja, menjadi partner kerja Allah. Itu tujuan penciptaan manusia. Partner, Ya, Rasul Paulus mengatakan kita ini rekan sekerja Allah, partner kerjanya Allah. Karena Allah itu roh, kerajaannya adalah kerajaan roh, kerajaannya nggak kelihatan. Ya, maka sekali Tuhan menetapkan tujuan penciptaan manusia berkuasa di bumi, tujuan penciptaan ini tidak berubah. Nggak boleh menghuni surga. Surga dalam pengertian makhluk roh itu loh, Pak. Mudeng. Surga itu hanya diciptakan oleh makhluk untuk makhluk roh. Itu loh, serafim yang sayapnya 6, kerubim yang kepalanya 4, para malaikat, ofanim. Itu surga itu diciptakan untuk mereka, untuk para penghuni surga. Mudeng ya? Mudeng di dalam 1 Korintus 15. Satu lagi Bu, berarti mohon maaf Bu, berarti besok ini kalau pengembalian itu seperti Adam semula, berarti kita sebelum jatuh dalam dosa Bu. Ya. Tapi Tuhan Yesus datang itu untuk mengembalikan kepada rencana besarnya sejak semula. Karena Adam ini meleset. Kata dosa, Pak, hamartia khatah di dalam Alkitab kita. Hamartia itu artinya meleset dari tujuan, dari goal. Itu kata dosa di dalam Alkitab kita. Meleset dari apa? Meleset dari tujuan Allah menciptakan alam semesta ini. Contoh itu tadi, Pak, remote ini saya pakai untuk telepon. Ini dosa. Ini misuse, salah menggunakan. Ini dosa di dalam Alkitab kita. Artinya nggak tepat ya, meleset dari tujuan penciptaan sejak semula. Udah ya? Ngerti Pak? Karena itu di dalam kitab Wahyu nanti, Bapak baca tuh. Alam semesta kita yang udah kena kutuk dosa, penghukuman, ada air mata, ada kematian. Itu bukan tujuan penciptaan Allah semula. Maka alam semesta ini akan diciptakan baru. Langit ini dan bumi ini akan diciptakan baru. Yang tidak ada dosa di dalamnya. Maka di dalam Wahyu 21 dikatakan tidak ada lagi kematian di dalamnya. Tidak ada lagi air mata di dalamnya. Tidak ada lagi kutuk, sakit, penyakit. Dikembalikan lagi seperti pada mulanya tujuan penciptaan Allah sejak semula. Begitu juga dengan Adam. Maka tujuan Allah datang ke bumi ini adalah untuk menjadikan kita ciptaan yang baru. Betul? Galatia 4. Ini loh. Menjadi ciptaan yang baru nih loh, Pak. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada lagi artinya, tetapi menjadi ciptaan yang baru. Kita harus menjadi manusia baru seperti Adam yang sebelum jatuh dalam dosa, tapi lebih baik. Karena Adam yang pertama itu hanya manusia yang jasmania, alamiah. Kita nanti akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Udah ya? Itu betul kan? Iya. Iya. Nah, jadi menjadi ciptaan yang baru. Jadi seperti Yesus kan? Betul. Jadi seperti Ya, kayaknya gambaran Yesus kan? Betul, karena Yesus disebut Adam yang kedua, manusia yang kedua, betul? Karena Adam yang pertama itu udah meleset, Pak, udah jatuh. Nih, saya kasih ada contoh, Pak. Sebelum pencipta itu menciptakan lemari, AC, dinding, meja, kipas angin, pesawat terbang, mobil. Sebelum ini diproduksi massal, TV apa segala macam, laptop, HP. Sebelum diproduksi massal, dia bikin prototipe-nya dulu, betul? Bikin cetakan pertamanya dulu nih. Iya. Baru. Normalnya. Ya, yang pertama, yang mula-mula. Contoh nih, HP saya iPhone 14 misalnya. Sebelum iPhone 14 ini diproduksi massal sama Apple, dia bikin prototipenya dulu. Maka semua
produksi massal iPhone 14 di seluruh dunia itu akan ngikuti cetakan pertamanya, betul Pak? Iya. Dimensinya 6,1 inci. Nggak mungkin Bapak beli iPhone 14 di Afrika, di Amerika beda. Nggak mungkin. Semua pasti ya 6,1 inci. Ngikuti cetakan pertamanya ini loh Pak. Nah, kalau prototipe pertamanya ini rusak, ada yang error, gitu ya. Baterainya misalnya error, maka semua produksi massal ini ikut error, betul? Kemarin saya kasih contoh, Toyota misalnya. Toyota Ya gagal produk. gagal Ya, produk. produk Kenapa? namanya. Karena ngikuti tipe ini. Kalau dia misalnya ada airbagnya atau ada remnya yang blong misalnya, maka semua produksi massalnya itu ikut seperti prototipenya yang ikut rusak. Nah biasanya kalau gagal produksi seperti ini ditarik balik sama pabriknya tuh. Udah nggak ya? Nah, lalu kalau kita Pak, kita ini ngikuti prototipe pertamanya. Bapak baca di 1 Timotius 2. Sebelum di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita menjadikan Adam, manusia. Kata Adam itu Pak, semua yang berakhiran M, itu artinya jamak. Itu artinya manusia-manusia. Bukan satu, bukan tunggal. Kita kan berpikir kata Adam ini cuma satu biji gitu kan. Enggak. Adam itu artinya banyak manusia. Artinya di dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah itu menciptakan satu jenis spesies baru yang dia kasih nama Adam. Paham? Makanya dikatakan biarlah mereka berkuasa, bukan biarlah dia. Karena yang dijadikan tuh dalam otaknya Allah tuh banyak. Kayak kata ikan. Lah ikan kan banyak Pak. Ada ikan arwana, ikan nila, ikan. Banyak. Itu satu jenis spesies baru namanya Adam. Nah, tapi pada waktu dia menjadikan Adam, dia itu bikin cetakan pertamanya dulu, yang laki-laki dan perempuan, Zakar dan Nekebah namanya. 1 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, yang pertama yang maskulin dulu, yang laki-laki, yang jantan, Adam, baru yang feminim, yang betina, si Hawa ini, yang diciptakan. Nah, semua kita ini, itu bukan ciptaan langsung, seperti Adam yang pertama. Penciptaan manusia itu cuma sekali tok Pak. Mudeng. Ini beda dengan Islam. Islam tuh tiap hari manusia baru diciptakan, Pak. Enggak. Di dalam prototipe manusia pertama, Zakar dan Nekebah ini, yang laki-laki dan perempuan, itu Tuhan memberikan namanya zera, benih. Di dalam tumbuhan, di dalam binatang, dan di dalam manusia, namanya zera. Kata zera ini, di dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani kita, di dalam manusia dan bintang menjadi sperma. Di dalam tumbuhan menjadi spora. Paham Pak? Kita ini hasil spermanya Adam. Makanya kita mempunyai dosa asal yang diwariskan dari Adam. Itulah sebabnya kita harus menjadi ciptaan baru. Kenapa ciptaan baru? Karena prototipe pertamanya error. Prototipe pertama manusia itu udah error Pak. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu damim, dari satu darah saja, dijadikanlah semua manusia di muka bumi ini. Dia nggak ciptain manusia tiap hari, nggak. Cuman satu doang yang diciptain sepasang. Di dalam tubuhnya dikasihkan zera, benih. Kita ini hasil produksi Adam. Makanya Yesus itu nggak boleh lahir dari spermanya Adam. Bapak tahu kenapa? Kenapa Yesus nggak boleh lahir? Yesus itu disebut Adam, manusia kedua. Tapi kemanusiaan Yesus itu tidak boleh dari spermanya Adam. Kenapa Pak? Kalau Anda dan saya ini hasil spermanya Adam. Ya karena Errornya ya, tadi ini Pak, kan error. sudah- Cetakan pertamanya udah error. Ya, Rusak. ya. Dia harus menjadi Adam yang kedua. Dan kita harus lahir kembali dari Adam yang kedua ini. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, diciptakan ulang, diciptakan baru. Tadi Pak, kayak Toyota Agya, ditarik balik tuh. Diproduksi lagi, diciptain lagi baru. Kamu gak bisa masuk kerajaan surga. Kamu harus dilahirkan kembali, diciptakan baru. Dari Yesus, Bapak kita, Adam yang kedua ini. Maka Yesus tuh, kemanusiaannya Yesus, itu disebut yang sulung. Dari semua yang bangkit, yang sulung dari semua ciptaan. Artinya apa? Dia prototipe pertamanya Pak. Manusia pertama nanti yang menghuni langit yang baru dan bumi yang baru itu kayak Yesus nanti Pak. Maka kita semua yang lahir kembali dari air dan roh, diciptakan ulang, kita diproduksi kembali. Bukan dari sperma manusia. Dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9 nih, saya bacakan.
Kita ini dilahirkan kembali dari sperma Allah. Ini orang kesan juga gitu. Masa sih Bu dari sperma Allah? Karena baru denger ini pertama kali. Coba. Iya. Bentar, Bu. 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3, 1 Yohanes. Bacakan saya Pak. Ya. Ayat 9 coba apa katanya? Ayat 9, Bu ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yang dimaksud dosa di sini maksudnya dosa asal. Benih ilahi dikatakan ini, setiap orang yang lahir dari Allah dilahirkan kembali. Dia dosa asalnya ini ditebus Yesus. Dia nggak berbuat dosa asal lagi. Melainkan dia menjadi ciptaan yang baru di mana roh Allah ada di dalam kita. Kita menjadi manusia baru. Lambangnya apa? Baptisan. Baptisan itu kita dijadikan satu dengan kematian, kita dibangkitkan lagi menjadi ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus Yesus. Maka Yesus sebagai Adam yang kedua dikatakan ini, sebab benih ilahi, kata benih ilahi itu kalau Bapak baca bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu spermatheos, sperma Allah. Ngerti ya? Karena itu Yesus itu nggak boleh lahir dari sperma manusia, Pak. Sperma Adam nggak boleh. Karena membawa dosa asal. Rusaknya adalah error, prototipe pertamanya. Maka dia harus menjadi prototipe daripada new humanity. Yesus itu disebut yang sulung dari segala yang diciptakan baru. Artinya dia itu menjadi prototipe daripada Adam yang baru. Nanti kita semua akan dirubah serupa dengan gambaran Yesus anaknya, betul Pak? Prototipe yang baru ya. Itu tujuan Yesus, Pak. Bukan sekedar, kan kita pikir selamat itu kan dari neraka ke surga, enggak. Selamat itu artinya diciptakan ulang. Keselamatan yang dimasukkan di dalam Alkitab itu artinya apa? Roh kita itu dilahirkan, roh kita yang mati, yang nggak bisa kontak dengan Allah, itu dilahirkan kembali. Jiwa kita ini yang rusak, Pak, itu dibaharui dengan Roh Kudus, dengan firman Allah. Tapi tubuh kita nggak bisa diciptakan ulang. Tubuh kita akan tua dan mati. Tubuh kita tuh nanti akan menunggu sampai kita hari kebangkitan badan, kita punya tubuh yang baru, kita akan menghuni langit yang baru dan bumi yang baru. Itu keselamatan yang Tuhan janjikan. Mudeng ya, Pak? Mudeng. Berarti setelah manusia meninggal, dia masih roh berarti Bu ya, masih di dalam tadi masih dalam keadaan roh. Tubuhnya belum, tubuh kemuliaan belum Bu ya? Belum. Dia kita akan ke dunia orang mati. Kecuali Yesus sudah datang lebih dulu sebelum kita mati. Nah, kita akan diubah serupa dengan gambaran Yesus. Oke Bu Sofi, terima kasih. Aku sangat terberkati sore ini. Mungkin banyak teman-teman lagi masih mau naik mungkin. Ya, terima kasih. Salam Bu Sofi. Tuhan Yesus memberkati Bu Sofi. Terima kasih untuk teman-teman ikannya yang sudah ya. Jadi manusia tuh nggak boleh menghuni surga, teman-teman. Dimensi roh itu hanyalah penghuni roh. Karena itu kita tuh percaya pada kebangkitan badan. Kita akan punya tubuh yang baru. Kalau kita tuh tujuan kita ke surga, dimensi roh, ngapain punya tubuh ini darah dan daging nggak mendapat bagian dalam kerajaan surga, dalam dimensi roh nggak dapat bagian. Ya udah, begitu kita mati ngapain kita nunggu sampai punya tubuh baru? Untuk apa kita punya tubuh baru atau kebangkitan badan? Nggak perlu, orang kita di dalam dimensi roh kok. Untuk apa darah dan tulang dan daging ini dalam dimensi roh? Gak ada gunanya kan? Tapi kenapa kita harus menunggu sampai kebangkitan badan? Karena itu keselamatan yang Tuhan janjikan. Supaya kita bisa menghuni langit yang baru dan bumi yang baru. Yang gak ada lagi dosa dan kutuk penghakiman Allah. Nah, ini beda dengan konsep Islam. Islam dan agama-agama lain itu punya konsep begini. Penghakiman Allah itu nanti di akhir zaman. Pada waktu kiamat. Mudeng? Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan bahwa dosa, bahwa kutuk dan penghukuman Allah itu bukan nanti di akhir zaman pada hari kiamat, bukan. Kutuk Allah akan dunia ini. Penghakiman Allah akan dunia ini. Itu sudah dijatuhkan oleh Allah kita di Taman di Eden.
bersamaan dengan jatuhnya manusia pertama, bersamaan dengan jatuhnya Adam yang pertama, maka dunia ini sudah kena penghukuman Allah. Makanya ada sakit penyakit, ada kemiskinan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, apalagi ada dosa, ada kejahatan, ada kematian. Itu dunia yang saya tempati sekarang ini. Mudeng ya? Itu teman-teman. Nah, dulu saya nggak ngerti begini-begini. Orang kalau menginjil kepada saya tuh, dia bilang, Sof, Tuhan itu baik katanya. Tuhan Yesus itu baik katanya. Saya bilang, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kemiskinan? Kenapa orang suka jahat sama saya, ngebully saya? Kenapa ada sakit penyakit? Dan kenapa kita harus mati? Katanya Tuhan itu baik. Kalau baik berarti gak ada air mata dong. Berarti hidup saya selalu happy, sukacita, diberkati. Betul? Karena saya nggak baca Alkitab. Saya nggak tahu dari mana muasal kutuk dan penghakiman Allah ini. Itulah dosa asal. Dosa asal itu yang ditebus Yesus adalah the curse and condemnation. Roma 8 ayat 1. Yang ditebus Yesus itu adalah kutuk dan penghukuman Allah. Cawan murka Allah ini loh yang ditanggung oleh Yesus. Bukan perbuatan dosa, bukan aku mencuri, aku berzina, aku berdusta lalu Yesus yang menanggung. Bukan itu. The curse and condemnation Allah atas dunia ini. Kutuk dan penghakiman Allah akan dunia itu yang ditanggung Yesus. Itu dosa asal. Saudara, sebagai apologet Kristen, pernyataan ini menegaskan perbedaan mendasar antara Yesus Kristus dan Muhammad dalam konteks kekekalan dan keselamatan. Kita akan berikan tanggapan tegas berdasarkan Alkitab dan fakta sejarah. Pertama, Yesus mengalahkan maut dan bangkit kembali. Yesus tidak hanya mati, tetapi dia bangkit kembali. Ini adalah inti dari Injil. 1 Korintus 15 ayat 3-4 berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang juga telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kedua, Muhammad tetap dikubur, Yesus hidup selamanya. Muhammad, seperti manusia lain, meninggal dan tetap di dalam kubur. Makamnya di Madinah masih ada hingga hari ini dan diziarahi oleh banyak orang. Tidak ada klaim historis atau teologis dalam Islam yang menyatakan bahwa Muhammad bangkit dari kematian. Sebaliknya, Yesus tidak hanya bangkit, tetapi dia hidup selamanya. Wahyu 1 ayat 18 mencatat perkataan Yesus, "Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut." Ketiga, kebangkitan Yesus, bukti keilahiannya. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa dia bukan sekedar nabi, tetapi Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Yohanes 11 ayat 25-26 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Inilah yang membedakan Yesus dari semua tokoh agama lain. Tidak ada pemimpin agama lain yang berani berkata seperti ini dan membuktikannya dengan bangkit dari kematian. Kesimpulannya, Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus bukan hanya pergi ke alam maut, tetapi dia mengalahkan maut dan bangkit kembali. Ini membuktikan bahwa keselamatan hanya ada di dalam dia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sementara Muhammad, seperti manusia lainnya, tetap berada di dalam kubur dan tidak memiliki kuasa atas kehidupan setelah kematian. Itulah sebabnya iman Kristen tidak bergantung pada ajaran seorang nabi yang mati, tetapi pada Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Berikut adalah ayat-ayat yang perlu Anda catat, hafalkan dan bagikan. Salam murid Kristus.